Kembali di Kompas Petang Saudara, kritik disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio terkait dengan penanganan COVID-19. Pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio ini disampaikan saat deklarasi kami pada Tugu Proklamasi Selasa kemarin. Gatot menyoroti adanya respons menggampangkan terkait dengan pandemi COVID-19. Selain menggampangkan, Gatot menambahkan fokus pemerintah justru diberikan pada hal lain di tengah pandemi yang dihadapi saat ini. Tanggal 24 Oktober 2017, sesaat setelah pembukaan konferensi internasional dan tabletop exercise untuk Global Health Security 2017, saat itu saya menyampaikan, kita patut mewaspadai adanya ancaman senjata biologis massal yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik. Hari-hari ini kita semua sedang berjuang mengatasi epidemi COVID-19. Saya tidak menyatakan bahwa pernyataan saya 3 tahun yang lalu itu sepenuhnya tepat adanya. Tetapi sekali lagi, hari-hari ini kita telah dan sedang menghadapi pandemik yang tidak mudah ditaklukkan. Apalagi jika respon terhadap ancaman ini dipenuhi dengan sikap menggampangkan dan bahkan lebih berfokus pada kepentingan lain yang mestinya bisa lebih dulu dikesampingkan. Kemunculan Gatot Nurmantio sebagai presidium sekaligus deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mengundang tanya. Gatot bahkan menyampaikan pidato sekaligus menyampaikan sejumlah kritik atas sejumlah hal di tanah air. Lalu apakah ada yang bermanuver di tengah gerakan ini? Kami membahasnya dengan dua narasumber yang telah bergabung melalui Zoom, pengamat politik LIPI Siti Zuhro dan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Selamat sore Bu Wiwi, Pak Kodari. Halo, selamat sore Mbak Cindy. Baik, semoga sehat-sehat selalu. Pak Kodari, saya ingin bertanya karena ada pernyataan Gatot Nurmantio yang mengkritik pemerintah tidak hanya soal COVID-19 penanganannya, tapi juga mengkritik soal oligarki kekuasaan pada saat deklarasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Apa makna yang Anda tangkap dari pernyataan Gatot Nurmantio dan juga deklarasi kami ini? Pertama, kritik Pak Gatot itu sebetulnya mungkin mengena kepada diri beliau sendiri ya, karena saya melihat Pak Gatot juga bagian dari dalam tanda kutip oligarki. Kalau pengertian oligarki itu adalah rule of the few atau rule by the few, jadi kekuasaan sedikit orang. Memang beliau sekarang sudah pensiun, tetapi sebetulnya Pak Gatot ya pernah menjadi bagian dari yang beliau kritik itu gitu. Kalau kita mengacu kepada buku Power Elite dari Wright Mills ya, yang muncul tahun 50-an dan kemudian buku itu populer, Wright Mills mengatakan di Amerika itu ada 3 elit yang dikerucutkan menjadi 3 bagian. Pertama itu adalah corporate atau pengusaha, kemudian militer, dan yang ketiga itu politisi. Nah, Pak Gatot sebagai mantan Panglima TNI, Jenderal Bintang 4, tentunya adalah elit yang tergabung dalam kelompok militer begitu. Jadi sebetulnya istilahnya ya ini oligarki mengkritik oligarki, kira-kira begitu. Tetapi menurut saya memang supaya lebih jelas kritik-kritik itu sebaiknya memang ditujukan kepada hal yang lebih nyata dan lebih mudah dipahami ya, misalnya seperti kebijakan-kebijakan dan seterusnya gitu. Oke, ada agenda apa sebenarnya dari Gatot Nurmantio dengan mendeklarasikan kami, kemudian juga mengkritik pemerintah melalui oligarki kekuasaan? Saya melihat pertama-tama KMI ini terdiri dari macam-macam latar belakang. Ada yang latar belakangnya akademisi, ada yang pernah di jabatan publik, ada juga politisi begitu. Jadi memang harus orang per orang. Kalau Pak Gatot, saya pernah mendengar beliau ada wacana maju sebagai calon presiden ya di tahun 2019, tapi belum berhasil karena waktu itu tidak mendapatkan dukungan partai politik. Jadi mungkin barangkali beliau melihat partai politik yang ada pada saat ini, bukan cuma satu tapi beberapa partai politik atau bahkan semua partai politik itu adalah praktek dari oligarki yang membuat kemudian pintu menuju calon presiden bagi beliau itu tertutup begitu. Dan memang kalau bicara yang punya aspirasi calon presiden juga kan memang banyak ya.
Jadi ada beberapa nama, saya nggak tahu Pak Rizal Ramli tergabung nggak di situ? Nggak ada, saya kalau melihat ada Pak Din Syamsuddin, ada Pak Gatot, ada Ketua kita NU 1926, Rohmat Wahab, ada Refli Harun, Rocky Gerung, Said Didu. Iya, jadi kalau yang dikatakan kan memang beliau merasa saya sudah mendapatkan banyak privilege, sudah mencapai karir tertinggi di militer, kehidupan pribadi sudah cukup, sehingga kemudian ingin berbakti atau ingin memberikan sesuatu kembali kepada negara begitu. Tetapi karena ini di dalamnya macam-macam, jadi kita bisa katakan juga ya bahwa ada tawaran-tawaran alternatif kebijakan, tapi juga bisa mengatakan bahwa ya bukan mustahil pihak tertentu punya rencana-rencana politik ke depan. Gitu. Rencana politik ke depan apakah termasuk Pilpres 2024 menurut Anda, Bu Wiwi? Iya, 2024 ya, jauh memang, tapi memang banyak yang siap, tentunya para politisi. Saya mencoba melihat dari perspektif lain ya, jadi apa yang disampaikan dalam deklarasi koalisi aksi untuk menyelamatkan Indonesia itu menurut saya nggak ada yang baru gitu. Barunya hanya diucapkan secara bareng-bareng kan gitu. Mengenai oligarki itu udah tahun berapa sudah disebutkan, termasuk Mas Kodari ini udah kalau dihitung ribuan kali mengucapkan oligarki politik, oligarki ya. Itu sudah biasa. Terus tentang pandemi COVID-19 juga sejak Maret kita berdiskusi tentang COVID, dampak COVID, bagaimana mengatasi dan sebagainya. Jadi tidak ada yang baru sebetulnya. Gitu loh. Kalau ini dihimpun, ada berhimpun ya, masyarakat yang berhimpun, yang merasakan hal yang sama, nah inilah demokrasi gitu. Karena apa? Karena kita harus tahu institusi demokrasi kita, khususnya DPR RI gitu ya, sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, sedang tidak mewakili rakyat. Sehingga tidak ada lagi gitu ya, bridging tadi itu yang menjembatani suara-suara masyarakat. Itu Mbak Cindy. Bagaimana dengan tanggapan atau pertanyaan dari publik yang jangan-jangan kami ini kemudian ada nama Gatot Nurmantio di sana, tujuan politik ke depannya adalah membidik soal Pilpres 2024. Tadi Pak Kodari sudah menyinggung ini ada tujuan politik untuk ke depannya. Iya, tolong diingat, setiap pemilu, setiap pilkada itu tiba pemilu, tiba pilkada, tiba akal. Ya, jadi ada calon yang tidak diduga dicalonkan kan gitu. Jadi ada yang memang sudah digadang-gadang. Menurut saya demokrasi, kemewahan dari demokrasi itu adalah memberikan peluang kepada warga negara yang memiliki kualifikasi, memenuhi kriteria untuk dicalonkan, untuk mencalonkan. Cuman di Indonesia kan tidak mudah mencalonkan diri. Apalagi kalau tidak punya partai kan tadi disebut oleh Mas Kodari, karena tidak punya partai tidak bisa. Nah itu jadi hak warga negara, Mbak Cindy, Mas Kodari, kita bisa mencalonkan, cuman memenuhi tidak gitu, memenuhi modalnya ada tidak, kualifikasi memenuhi tidak. Nah itu jadi menurut saya hal yang biasa saja dalam demokrasi, alam demokrasi, lepas dari mungkin gitu ya, oh ini apakah ada peluang untuk Gatot Nurmantio menurut Anda ya? Bagaimana? Ada peluang untuk Gatot Nurmantio? Tidak tertutup peluangnya menurut saya. Dan dia memenuhi kualifikasi kan gitu. Oh, menurut Anda memenuhi kualifikasi? Sangat memenuhi. Dia mantan panglima, dia jenderal gitu ya. Dia tahu bagaimana memetakan Indonesia, dia tahu bagaimana perang cyber dan sebagainya gitu ya. Kalau di tentara kan biasa memetakan strategi taktik dan sebagainya gitu. Dan pasti sudah familiar dengan politik dan sebagainya itu. Baik, Pak Kodari, jadi kami dengan Gatot Nurmantio, apakah ini menjadi kendaraan Gatot Nurmantio atau hanya untuk meningkatkan popularitasnya menuju tujuan politik tadi 2024 mungkin? Ya, seperti saya sampaikan di depan ya, yang bergabung di KM itu kan macam-macam. Mungkin ada yang punya pikiran berbeda dengan pemerintah pada saat ini mengenai cara-cara mencapai satu tujuan. Jadi kalau kita baca 8 maklumat atau 8 tuntutan KM itu ya sebetulnya setuju saya dengan Mbak Wiwi, Mbak Siti Zuro. Sebetulnya itu hal-hal yang bagus dan biasa, begitu. Misalnya penanganan COVID yang benar, lalu kemudian menjalankan tugas sebagai presiden dengan baik, gitu. Itu semuanya bagus semua, normatif. Cuman memang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut sebetulnya ada banyak jalan.
Dan saya melihat perbedaan antar pemimpin ini, antar tokoh ini seringkali pada tataran resep kebijakannya, kira-kira begitu. Ada yang mau lewat jalan A, ada yang mau lewat jalan B. Nah, dalam konteks itu kemudian terjadi kontestasi ide, ya. Ya, misalnya Bang Rizal ya yang saya paling sering dengar karena beliau konsisten dan berbicara pada teori-teori ekonomi. Beliau punya pilihan-pilihan kebijakan yang berbeda dengan pemerintah sekarang ini. Kalau kemudian banyak masyarakat yang mendukung pilihan-pilihan Bang Rizal Ramli tersebut, maka bukan mustahil nanti dalam survei elektabilitas nama Bang Rizal Ramli itu akan muncul begitu. Jadi hal yang sama bisa dilakukan oleh Pak Gatot ya. Jadi apa sebab beliau bergabung dengan kelompok besar katakanlah di KMI seperti sekarang ini, mungkin untuk mendapatkan panggung yang lebih besar, front yang lebih besar, dan juga pada saat yang bersamaan katakanlah membentuk semacam jaringan ya yang luas begitu. Dan bukan mustahil juga nanti misalnya KMI ini kalau direspon oleh masyarakat kan akan berkembang, bukan hanya di Jakarta. Anda melihat itu, ada potensi itu menurut Anda? Bukan mustahil karena tokoh-tokoh politik itu kan pada dasarnya mereka untuk mengedepankan agenda dan gagasan itu membutuhkan kaki-kaki di lapangan begitu. Jadi membuat beberapa kali partai politik dan calon presiden itu memulai pendirian partai politiknya melalui pendirian ormas-ormas begitu. Nah, itu dia. Hanura misalnya dulu dibuat asalnya ormas. Kemudian Partai Nasdem juga awalnya Partai Nasional, namanya Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat. Gitu. Jadi bukan mustahil nanti KMI ini akan berkembang ke depan. Tetapi begini, berbeda dengan Nasional Demokrat misalnya, kita tahu dari awal bahwa ada motor atau lokomotif yang namanya Surya Paloh. Begitu. Oke, kalau kami? Dan kalau kami ini saya nggak melihat ada aktor tunggal begitu. Meskipun di situ ada nama Gatot Nurmantio, ada nama Din Syamsuddin. Ya mungkin Pak Gatot namanya paling populer, paling menonjol ya primus inter pares katakanlah begitu. Karena secara jabatan pemerintahan dulu paling tinggi dibandingkan dengan yang lain-lain begitu. Tetapi apakah kemudian Pak Gatot merupakan sutradara atau aktor utama di belakang kami? Saya tidak tahu ya. Dan untuk sementara ini saya melihat kayaknya bukan gitu atau tidak begitu. Jadi Pak Gatot itu adalah bagian dari sekian banyak orang yang kemudian bergabung dalam sebuah front yang namanya KMI begitu. Saya sebut front artinya ini longgar gitu ya, longgar gitu. Jadi kalau dikatakan apakah front ini punya agenda sendiri memang agak sulit karena tadi dia tidak ada aktor tunggal, kemudian juga isinya sangat beragam sehingga kita bisa katakan ini semacam forum saja begitu. Bu Wiwi. Betul. Iya, jadi kita harus konteks juga ya, kontekstual. Mengapa ini muncul gitu ya, apa asbabun nuzulnya kan gitu ya, sebab musababnya dan sebagainya. Jangan lupa sejak minggu pertama atau minggu kedua gitu, ada COVID Maret 2020 itu ada COVID-19. Sejak saat itu kita kan sudah lockdown. Ketika Jakarta ini ada PSBB gitu ya, kita tidak lagi boleh ke kantor. Mulai yang terjadi adalah virtual meeting melalui Zoom meeting itu kan. Nah, kita melakukan diskusi-diskusi, webinar, baik rapat, seminar gitu ya, diskusi macam-macam melalui itu. Nah, itulah cara kita bersosialisasi. Dan dalam keadaan konteksnya kepada kami dan juga Gatot Nurmantio ini, Bu? Iya, konteksnya apa? Konteksnya ya diskusi-diskusi tadi itu, gitu kan. Intinya adalah mereka ini concern, kalau saya melihatnya, membacanya ya. Saya mencoba menganalogikan diri karena saya intelektual dan peneliti gitu ya. Saya mencoba searching gitu ya, melihat itu. Benar kata Mas Kodari, tidak ada sosok dominan yang kayak Surya Paloh mendirikan hasil, sama sekali tidak. Jadi ini adalah concern kepada perkembangan sosial ekonomi kita, dampak-dampak COVID dan sebagainya, lalu produk-produk hukum kita. Baik, nanti kita akan bahas lebih lengkap ya. Pemerintah, ini yang termasuk semakin men-trigger ya, mendorong mereka semakin kecewa gitu. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi. Undang-undang Corona, undang-undang RUU, BPIP dan sebagainya itu sebetulnya. Baik Bu Wiwi, nanti kita akan perdalam lagi termasuk juga bagaimana respon PKS yang menilai bahwa manuver yang dilakukan oleh Gatot Nurmantio adalah keinginannya untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024 dan apakah kami akan berubah dari klaimnya dari gerakan moral akan menjadi partai politik mungkin? Kita bahas lepas jeda.